Untuk kali ini, saya mau memberikan tutorial kepada rekan-rekan tentang bagaimana cara menangani MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple. Kita biarin lama nih, hasilnya tetap sama, tetap nggak ada perubahan, MacBook tetap di logo Apple. Kembali lagi dengan Aska di Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia yang memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau service kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Nah, untuk kali ini saya mau memberikan tutorial kepada rekan-rekan tentang bagaimana cara menangani MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple. Kita biarin lama nih, hasilnya tetap sama, tetap nggak ada perubahan, MacBook tetap di logo Apple. Kita matiin, kita nyalain lagi, hasilnya juga tetap sama, MacBook tetap stuck di logo Apple dan tidak bisa booting sampai masuk ke macOS. Nah, kalau rekan-rekan menemukan kasus seperti yang saya uraikan tadi, MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple. Kerusakan yang terjadi pada MacBook rekan-rekan itu yang pertama karena diakibatkan oleh macOS MacBook yang rusak atau yang korup. Nah, penyebab macOS MacBook rusak karena disebabkan ada aplikasi yang kita gunakan di MacBook itu sudah tidak kompatibel lagi dengan macOS yang digunakan di MacBook rekan-rekan. Karena dituntut oleh kebutuhan, mau nggak mau kita harus update OS MacBook. Misalnya awalnya kita menggunakan El Capitan, seiring berjalannya waktu Apple selalu memperbarui sistem yang akan digunakan di MacBook. Apalagi saat ini hampir setiap tahun Apple selalu membuat pembaruan untuk macOS yang akan digunakan di MacBook. Hampir setiap tahun itu mulai dari High Sierra, Mojave, yaitu ke Catalina, jarak waktunya itu nggak terlalu lama. Apalagi untuk yang sekarang, kayaknya baru kemarin Apple mengumumkan bahwa sudah melakukan pembaruan untuk macOS yang akan digunakan untuk MacBook generasi yang baru. Dari Big Sur ke Monterey itu jarak waktunya nggak lama, paling setahun. Itu dari Monterey ke Ventura itu jarak waktunya nggak terlalu lama. Dan dari Ventura ke Sonoma itu jarak waktunya paling kurang lebihnya setahun. Mengeluarkan Ventura, nggak lama kemudian Apple mengeluarkan macOS terbarunya yaitu Sonoma yang sampai sekarang masih digunakan, dan itu juga digunakan untuk MacBook generasi yang terbaru yaitu M3, baik MacBook Pro maupun MacBook Air-nya. Nah, kembali lagi ke permasalahan awal ya yang akan saya bahas. MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple. Nah, penyebab MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple, sekalipun kita sudah menunggu cukup lama, tapi hasilnya tetap sama, MacBook tetap stuck di logo Apple dan tidak bisa booting masuk sampai ke macOS. Nah, penyebab MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple, hal ini karena disebabkan oleh yang pertama tadi karena macOS atau sistem yang ada pada MacBook rekan-rekan ini mengalami korup atau rusak. Yang kedua, karena disebabkan oleh harddisk MacBook yang rusak. Nah, untuk kasus kerusakan MacBook stuck di logo Apple pada saat dinyalakan, itu bisa terjadi untuk semua tipe MacBook, baik MacBook generasi lama maupun MacBook generasi baru. Apalagi untuk MacBook generasi baru ya, seringkali mengalami hal yang seperti saya uraikan tadi, MacBook stuck di logo Apple pada saat dinyalakan. Itu bisa terjadi baik untuk MacBook Pro maupun MacBook Air. Ya, yang membedakan hanya untuk proses perbaikannya. Kalau untuk MacBook generasi yang lama, untuk proses perbaikannya itu lebih mudah. Ya, karena apa? Kita masih bisa menggunakan cara manual, yaitu kita bisa booting dengan menggunakan hard disk eksternal yang sudah kita install macOS, dan juga di dalam hard disk tersebut sudah ada macOS yang akan kita gunakan di MacBook yang mengalami masalah stuck di logo Apple pada saat dinyalakan. Jadi kita nggak secara online untuk proses perbaikannya, tapi bisa kita lakukan dengan cara offline. Tapi kalau untuk MacBook generasi yang baru, itu mau nggak mau kita harus secara online. Dan itu untuk proses perbaikannya juga. Kalau untuk MacBook generasi yang lama itu lebih cepat, waktu yang kita butuhkan itu lebih sedikit ya, karena kita nggak tergantung pada kecepatan dari kuatan internet atau wifi yang kita gunakan untuk mengunduh data OS dari webnya Apple. Nah, kalau untuk tipe MacBook yang lama kenapa lebih cepat? Itu karena kita langsung menggunakan harddisk eksternal ini. Jadi untuk booting juga kita menggunakan harddisk eksternal. Nah, untuk proses perbaikan MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple untuk MacBook generasi yang baru, itu kemungkinan gagalnya sangat besar sekali, dan samping itu juga butuhkan kesabaran yang ekstra dari kita untuk melalui step by stepnya proses yang dibutuhkan itu. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, langsung aja kita saksikan video pada saat saya melakukan proses perbaikan MacBook Air tipe A 1932 tahun 2018 yang mengalami kerusakan pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple. Oke, kita langsung saksikan videonya ya. Saat nyalain MacBook stuck di logo Apple seperti ini. Bagaimana cara memperbaiki MacBook pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple dan tidak bisa booting masuk sampai ke macOS, dan apa saja yang harus kita siapkan. Untuk kali ini yang kita tangani atau yang kita perbaiki MacBook stuck di logo Apple pada saat kita nyalakan itu terjadi pada MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2018. Nah, ini kita coba dengan menggunakan harddisk eksternal. Ini kita matikan dulu, kita matikan paksa ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sini kita dengan menggunakan harddisk eksternal ini ya. Nah, ini kita pencet command option sampai dia muncul seperti ini.
Nah, ini hard disk internal dari MacBook Air, MacBook yang sedang kita perbaiki, dan ini adalah hard disk eksternal. Nah, ini kita pilih hard disk eksternal. Jadi kita untuk booting menggunakan hard disk eksternal. Nah, ini kita tunggu sampai MacBook bisa booting masuk ke macOS. Yang ribetnya lagi, kalau kita menggunakan hard disk eksternal, kita butuh dongle atau converter untuk menghubungkan ke unit MacBook. Karena apa? Untuk MacBook generasi yang baru sudah tidak lagi menggunakan port USB seperti generasi yang lama, tapi sudah menggunakan Thunderbolt konektor Type-C. Jadi kita mau nggak mau harus punya converter seperti ini. Ini kita hubungkan, dan ini port USB-nya ini. Ini kalau untuk MacBook yang lama kita langsung bisa hubungkan, tapi kalau untuk MacBook generasi yang baru kita menggunakan dongle atau converter untuk menghubungkan hard disk eksternal ke unit MacBook. Nah, ini kita tunggu proses booting masuk ke macOS. Tapi kita menggunakan macOS yang ada di hard disk eksternal ini. Jadi salah satu penyebabnya yaitu kita matikan MacBook setelah MacBook kita gunakan dengan tidak semestinya, yaitu dengan menekan tombol power secara langsung seperti ini. Kita tekan tombol power ini. Nah, akibat dari seringkali kita melakukan seperti yang tadi saya jelaskan dengan menekan tombol power secara langsung, itu MacBook kita shutdown dengan secara tidak semestinya atau kita matikan dengan paksa, pada akhirnya mengakibatkan hard disk dia mengalami kerusakan atau mengalami bad sector. Ya, kalau hard disknya udah rusak, ya berarti sistemnya juga akan ada masalah. Bisa pada waktu kita nyalakan hanya stuck di logo Apple, atau muncul kernel panik, yaitu kadang juga muncul folder tanda tanya, atau MacBook suka restart sendiri. Nah, ini kita coba akan perbaikan dengan cara offline, dengan tidak mengandalkan koneksi internet. Karena tadi pada waktu awal kita coba dengan menggunakan koneksi internet, ternyata mengalami kegagalan, yaitu dengan muncul lingkaran, ada segitiga dengan tanda seru di dalamnya. Nah, penyebab yang selanjutnya, chipset VGA atau prosesor MacBook mengalami overheat atau panas yang berlebihan, sehingga mengakibatkan MacBook mengalami mati mendadak. Karena apa? Terjadi overheat atau panas berlebihan pada chipset VGA dan prosesornya. Itu penyebab yang keempat, ada komponen penunjang yang ada di logic mode MacBook yang bermasalah. Itu penyebab yang kelima, ada aplikasi yang sudah tidak kompatibel lagi dengan macOS yang terbaru yang kita gunakan di MacBook. Misalnya, ya, untuk aplikasi WA itu kan di OS Catalina sudah tidak disupport lagi oleh Apple dan tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, mau nggak mau kita harus update macOS ke Big Sur. Nah, di macOS Big Sur itu kita baru bisa menggunakan aplikasi WA. Ya, karena dituntut oleh kebutuhan agar aplikasi tetap bisa kita gunakan di MacBook, akhirnya kita lakukan update macOS. Tapi untuk aplikasi yang kita butuhkan tersebut tidak kita update. Awalnya sih memang pada saat awal-awal setelah kita update macOS, aplikasi tersebut masih kita bisa gunakan untuk berapa kali. Seiring berjalannya waktu, kita menggunakan MacBook berapa kali, sampai akhirnya aplikasi tersebut tidak kompatibel lagi dengan macOS yang kita sudah perbarui atau kita sudah update. Tapi kita tidak melakukan perbaruan untuk aplikasi lama yang sebelumnya sudah kita install di MacBook. Karena aplikasi nggak kompatibel lagi, akhirnya mengakibatkan crash pada macOS MacBook yang berakhir pada kerusakan macOS MacBook, sehingga mengakibatkan kerusakan pada macOS MacBook. Nah, kalau untuk yang ketujuh tadi udah saya jelaskan, MacBook seringkali mati mendadak pada saat sedang kita gunakan karena disebabkan oleh beberapa penyebab. Misalnya MacBook kehabisan daya baterai karena baterai MacBook sudah drop atau baterai MacBook rusak, yaitu chipset VGA dan prosesor mengalami overheat atau panas berlebih. Kalau kasus kerusakan seperti yang saya bahas ini terjadi pada MacBook rekan-rekan, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dan fatal dan bisa membuat kita emosi, satu, jangan coba-coba iseng atau penasaran untuk memperbaikinya sendiri kalau kita tidak memahami bagaimana prosedur perbaikannya. Nah, serahkan kepada yang memang sudah mengerti bagaimana untuk proses perbaikannya. Ya, mengapa? Karena kalau semakin sering kita coba nyalain MacBook lalu kita matikan paksa, akan semakin memperparah kerusakan MacBook, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook, misalnya hard disk atau SSD nih. Ini kenapa saya bilang atau SSD, karena sempat ada yang protes di kolom komentar di konten saya. Saya bilang hard disk tapi dia bilang SSD kali gitu. Sebenarnya SSD dan hard disk ini sama, fungsinya adalah untuk menyimpan data MacBook kita. Cuma yang membedakan kalau dulu MacBook generasi yang lama itu menggunakan hard disk. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju, lalu berubah dengan SSD. Betulnya tetap sama, SATA 2,5 in juga. Kalau dulu kan harddisk yang seperti ini nih, ini harddisk yang udah lama nih, ini harddisk SATA 2,5 in juga tapi belum SSD. Nah, kalau ini SSD SATA 2,5 in juga, ini bentuk soket konektornya sama antara yang SSD dengan yang harddisk model lama itu sama tuh. Nah, kalau harddisk yang lama atau harddisk biasa seperti ini, itu dia masih menggunakan piringan ya, piringan disk kita gunakan untuk VCD. Nah, kalau SSD ini sudah menggunakan chip. Ada lagi harddisk SSD PCI, itu bukan SATA 2,5 in tapi dia PCI. Nah, untuk
harddisk ini digunakan pada MacBook Air mulai dari tahun 2010 sampai MacBook Retina 2012 sampai 2015. Ini SSD PCI nih. Ini SSD PCI. Ini yang digunakan di MacBook Air tahun 2010 sampai tahun 2017. Dan juga untuk MacBook Retina tipe A1502 ini digunakan. Nah, kalau untuk MacBook Retina yang tahun 2012-2003 itu beda lagi, harddisknya lebih besar. Jadi beda dengan digunakan di MacBook Retina 15 in tahun 2014 dan 2015 itu. Kalau untuk harddisk MacBook Retina tahun 2014 dan 2015 itu sama dengan harddisk yang digunakan di MacBook Air dan juga digunakan di MacBook Retina tipe A1502. Selanjutnya, karena MacBook sering restart mengakibatkan harddisk atau SSD MacBook jadi bad sector. Nah, kalau harddisk sudah rusak, kalau untuk tipe MacBook generasi yang baru, mau nggak mau nih ya, kita harus ganti logic board MacBook. Karena untuk MacBook generasi yang baru semua komponennya sudah on board. Beda dengan MacBook generasi yang lama. Kalau harddisknya rusak ya kita bisa ganti hanya harddisknya aja tanpa harus mengganti logic boardnya. Karena apa? Untuk harddisknya itu nggak on board, kita masih bisa bongkar pasang untuk harddisknya. Tapi kalau untuk MacBook generasi yang baru, harddisknya itu sudah on board semua. Jadi mau nggak mau kalau harddisknya rusak atau juga ada komponen lain yang rusak, misalnya RAM rusak atau WiFi nya rusak, itu mau nggak mau kita harus ganti satu keping logic. Nah, ini untuk MacBook generasi yang baru, ini logic board MacBook Pro tahun 2016 tipe A1706 yang harddisknya masih bisa kita copot. Jadi posisi harddisk di sini, nah ini masih bisa kita bongkar pasang. Jadi kalau harddisk MacBook Pro tahun 2016 harddisknya rusak itu masih bisa kita ganti harddisknya. Tapi kalau tahun 2017 itu sudah on board harddisknya, jadi nggak bisa kita ganti. Nah, alasan kedua karena kalau memang kita nggak bisa dan nggak punya pengalaman, selain untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal atau lebih parah terjadi pada MacBook, itu yang kedua itu kalau kita coba sendiri dan kita memang nggak ada pengalaman, itu bisa membuat kita stres dan uring-uringan karena melakukan perbaikan MacBook kita yang rusak. Misalnya seperti yang tadi saya alamin, setelah nunggu lama ternyata yang muncul lingkaran dengan segitiga dan di dalamnya ada tanda seru. Yang mau nggak mau kita harus ngulang lagi dari nol dan harus nunggu lagi. Yang ketiga, kita jadi penasaran karena gagal melakukan perbaikan MacBook yang rusak dan ingin mencoba lagi hingga akhirnya tak terasa waktu sudah pagi dan mau nggak mau nih tanpa kita sadarin kita jadi begadang. Ini aja yang kita nungguin lama, padahal dengan menggunakan harddisk eksternal. Ini udah berapa menit ini kita nungguin belum bisa masuk booting sampai ke macOS. Nah, ini bisa jadi juga lemot yang terjadi pada MacBook karena dipengaruhi oleh komponen MacBook yang bermasalah. Misalnya karena disebabkan oleh harddisk yang bermasalah. Misalnya keyboardnya ada yang masalah. Disk mulai ulang. Ini pengaturan keamanan tidak mengizinkan Mac ini menggunakan disk mulai eksternal. Nah, ini salah satu juga kendalanya. Kita coba gunakan eksternal, memperbaiki MacBook generasi baru itu kita mengandalkan koneksi WiFi. Ya ini tadi kita coba dengan menggunakan harddisk eksternal itu tidak diizinkan oleh sistem keamanan dari Apple. Nah, ini mau nggak mau kita mulai ulang. Ini kita lepas nih. Nah, bagaimana cara memperbaiki MacBook pada saat kita nyalakan hanya stuck di logo Apple atau MacBook muncul folder tanda tanya atau juga muncul karena panik atau MacBook sering restart pada saat kita sedang gunakan atau pada saat kita mau nyalain, dan apa saja yang harus kita siapkan. Nah, sebelum melakukan perbaikan MacBook yang stuck di logo Apple saat dinyalakan, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan, yaitu pertama, pastikan semua part MacBook dalam kondisi bagus dan tidak bermasalah, seperti baterai MacBook itu nggak rusak atau baterainya nggak drop dan baterainya sudah terisi full. Itu touch keyboard semuanya harus berfungsi dengan baik dan normal. Jadi selanjutnya koneksi WiFi harus kuat dan aman dari gangguan. Jadi kalau misalnya ada yang sedang menggunakan WiFi untuk menghindari kemungkinan gagal, ya diminta jangan menggunakan koneksi WiFi dulu. Yaitu selanjutnya harus hafal dan ingat email yang kita gunakan untuk ID Apple kita atau iCloud. Mengapa? Karena ini sangat kita butuhkan saat nanti muncul aktivasi lock ya. Jadi pada saat proses ya beberapa kali gagal itu pasti akan muncul aktivasi lock. Dia minta email yang kita gunakan untuk membuat ID Apple dan juga password. Nah, ini command PR untuk NVRAM. Nah, ini kita tekan sampai nanti ada muncul folder permintaan bahasa. Sampai muncul nih. Jadi yang kita tekan di sini adalah tombol option dan command huruf R dan huruf P. Jadi command PR yang dimaksud dengan command PR ya ini yang kita tekan adalah huruf R dan huruf P. Sampai muncul nih. Ini untuk permintaan bahasa yang akan kita gunakan untuk kita memperbaiki kerusakan MacBook. Ini ada bahasa Indonesia, Inggris, ada English UK, ada English Australia, ada English India, ada ini huruf kanji, bahasa Jepang, bahasa Cina, ada Espanyol. Kita pilih sini ya. Karena saya pahamnya bahasa Indonesia,
Makanya di sini saya pilih bahasa Indonesia. Oke, kita klik. Nah, kita biarin prosesnya sampai nanti ada muncul lagi folder, klik next. Nanti akan muncul folder macOS Utility. Nah, seperti ini. Nah, ini kita di sini disk utility, kita klik lanjutkan. Nah, ini untuk cek hard disk. Nah, ini setelah folder bahasa dia muncul folder macOS Utility. Lalu kita tekan lanjutkan. Lalu muncul di situ ada pilihan ya, ada pilihan. Lalu kita tekan disk utility. Nah, di sini muncul untuk folder utilitas disk. Nah, kita cek hard disk. Nah, di sini kita klik pertolongan pertama. Nah, ini untuk kita mengetahui apa aja sih kerusakannya. Nah, ini kita pilih ini untuk mengetahui. Nah, ini ada bermasalah yang mengalami back sector. Ada 1,7 GB yang mengalami back sector. Nah, ini salah satu penyebab kenapa MacBook pada saat kita nyalakan logo Apple. You are about to run free again. Jadi kita harus klik list eye lagi. Ini untuk pertolongan pertama. Ini kita biarkan sampai nanti sini tulisan down ini berubah warna biru. Nah ini hard disk ada yang masalah ini. Ini Mac HD kita coba cek juga. Sama nih bermasalah ini. Sistem partisi bermasalah. Checking DFV system partition, file system partition, folder content. Ini permasalahannya. Pet semuanya oke. Nah, ini kita lihat nih penyebabnya apa ini kok merah. Performa different repair, ini performa ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini permasalahannya ini nih. Jadi yang akibatin MacBook kaki logo Apple tuh ini. Ini kita harus buat partisi, minta partisi. Mau bikin berapa giga nih? Begini kita nggak bikin. Advanced file nggak bisa di partisi. Nah, ini kita restart, kita mulai ulang ya. Nah, oke, selain yang tadi saya sebutkan apa aja yang harus kita siapkan, selanjutnya yang harus kita siapin air minum dan cemilan yang cukup. Jangan lupa sebelum kita mulai proses untuk memperbaiki kerusakan MacBook, kita harus makan dulu. Ngapa? Karena sudah dipastikan kita akan butuhkan waktu berjam-jam berhadapan dengan MacBook. Jadi perut nggak boleh kosong biar nggak kena penyakit dan juga tenaga kita tetap prima. Jadi jangan sampai nanti MacBooknya sehat, kitanya lagi yang mulai sakit. Itu siapkan adaptor untuk jaga-jaga kalau sewaktu-waktu daya baterai MacBook mulai drop. Jadi kita nggak pusing lagi harus nyari adaptor atau malah minjem adaptor sama tetangga nih. Jadi cara perbaikannya untuk langkah awal, jadi lepaskan nih semua segala sesuatu yang terhubung dengan MacBook, misalnya HP. Ya, kalau kita hubungkan HP dengan MacBook ya kita lepaskan ya. Yaitu konverter nih, kalau kita hubungan MacBook dengan hard disk eksternal tadi ya kita lepaskan nih. Printer ya, kalau misalnya terhubung dengan printer kita lepaskan. Ya tujuannya biar pada saat proses kita memperbaiki kerusakan MacBook itu nggak mengganggu saat MacBook kita nyalakan, karena secara otomatis ini akan dibaca oleh sistem MacBook saat sedang booting masuk ke macOS, dan ini akan memperambat kinerja MacBook. Ini kita matiin MacBook ya. Ini memeriksa hierarki katalog, masih volume macOS base system tampak oke. Kode keluar pemeriksaan sistem file adalah 0. Kemudian status asli ditemukan sebagai dipasang, operasi berhasil. Klik selesai. Oke ya. Nah sekarang kita
Nah, kita kembali lagi ke utilitas macOS. Nah, di sini ada pilihan pulihkan dari cadangan Time Machine. Ini kalau kita sudah backup menggunakan Time Machine. Tapi ini kan kita nggak backup. Jadi untuk backup semua data yang kita simpan di MacBook atau di hard disk. Jadi biar datanya nggak hilang, kita backup dengan menggunakan Time Machine. Nah, di sini ada install ulang macOS. Nah, ini dapatkan bantuan online. Kita coba menggunakan, kita coba perbaiki dengan cara online ya. Ini kita koneksikan dengan WiFi. Jadi kita klik lanjutkan. Ini informasi pemulihan nih. Ini dari web Apple. Nah, ini nyalakan WiFi, klik lalu pilih nyalakan WiFi. Untuk bergabung dengan jaringan kabel, lakukan salah satu hal berikut. Bergabung dengan jaringan ini kalau kita nggak tahu bagaimana cara prosesnya, kita nggak ada salahnya baca ya. Memperbaiki disk Anda. Jika Anda memiliki masalah dengan komputer Anda, atau jika Anda memulai komputer Anda dan melihat jendela utilitas macOS, Anda mungkin harus memperbaiki dengan disk internal komputer ya. Nah, ini ya, menginstal ulang macOS. Jadi di sini ini kita keluar dari Apple yang kita tutup Safari-nya ya, lalu kita lakukan reinstall macOS. Nah, ini menginstal ulang, kita install ulang macOS-nya. Nah, ini adalah macOS bawaan pertama MacBook Air tipe A1932 pada saat dia diluncurkan. Jadi sebelum diupdate atau diperbarui itu macOS awalnya adalah Mojave. Nah, ini kita pilih hard disk ya. Setelah kita pilih, kita pilihan hard disk yang akan kita install. Ini hard disk internalnya dia tadi. Lalu kita klik install di sini. Nah, udah, kita tinggal nunggu nih. Nah, pada saat proses inilah koneksi WiFi jangan sampai ada gangguan. Dan itu baterai juga jangan sampai drop. Untuk solusi atau untuk antisipasi biar baterainya biar MacBook nggak kehabisan daya baterai, ini adaptor kita colokkan. Ini dia tetap terhubung. Di sini sudah 100% ya, tapi tetap kita hubungkan. Ini alhamdulillah dia nggak muncul activation lock. Tapi biasanya sebelum kita bisa masuk sampai untuk proses reinstall ini, ada beberapa kali kegagalan. Untuk proses awal seperti yang tadi, setelah logo Apple lalu muncul pilihan bahasa, yaitu kita nggak bisa masuk ke disk utilitas atau masuk ke disk internalnya MacBook. Udah gagal. Itu pada waktu kita koneksikan dengan jaringan internet, muncul lingkaran, ada segitiga, di dalamnya ada dada seru. Itu beberapa kali gagal, maka dia nanti akan muncul folder activation lock. Nah, di situ yang kita butuhkan adalah email dan password yang kita gunakan untuk membuat ID Apple. Nah, itu harus kita hafal. Kalau nggak hafal, ya udah, alamat MacBook nggak bisa kita apa-apain. MacBook bisa jadi bangke. Ya karena apa? macOS-nya nggak bisa kita install ulang di MacBook. Ini selama proses ini, karena butuh waktu yang lama. Kalau misalnya kita mau ngopi dulu di warung, kita ngopi dulu. Nanti biar nggak jenuh, kita tinggal dulu sebentar. Kita ngopi dulu atau kita nongkrong dulu. Nanti pulang, mungkin udah selesai. Nah, ini udah dapat kopi, proses installnya belum selesai, masih ada sekitar 31 menit. Ini prosesnya lemot, kayaknya benar perkiraan tadi hasil dari pengecekan itu artinya bermasalah, atau juga karena koneksi internetnya. Proses download ini nggak terlalu cepat. Ini udah selesai, kita udah bisa masuk. Coba passwordnya tadi. Nah, jadi kita kembalikan dia ke taran awal. Nah, ini tadi kita perbaiki untuk kerusakan yang korup yang ada pada MacBook. Nah, ini kita coba file-file korup yang ada pada sistem. Nah, ini kita coba reslap. Nah, bisa. Ini kita coba restart ya. Coba mulai lagi ya. Saya nggak dia keluar dari macOS. Alhamdulillah udah bisa. Oke, rekan-rekan semuanya, itu tadi proses pengecekan kerusakan dan perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Air 13 in tipe A 1932 tahun 2018 yang mengalami kerusakan pada saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple. Ini dari hasil pengecekan saya lakukan, penyebab MacBook saat dinyalakan hanya stuck di logo Apple itu ternyata hard disk mengalami bad sector dan OS-nya juga korup. Ya otomatis kalau hard disknya bermasalah, ya otomatis OS-nya akan bermasalah. Ya, alhamdulillah MacBook berhasil saya perbaiki dan MacBook bisa nyala normal kembali. Kalau nggak bisa berhasil diperbaiki, ya mau nggak mau, karena hard disk untuk MacBook Air tipe A 1932 tahun 2018 ini sudah on board, ya mau nggak mau
harus ganti logic boardnya kalau mau MacBook normal kembali. Oke ya buat rekan-rekan semuanya, semoga apa yang saya hadirkan dan apa yang saya tampilkan di konten saya ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau seandainya rekan-rekan mengalami hal yang sama seperti yang saya bahas saat ini untuk di MacBooknya, itu bagaimana tadi caranya udah saya ulas satu persatu dan saya juga berikan contoh bagaimana untuk memperbaikinya. Oke, kalau apa yang saya hadirkan, apa yang saya tampilkan di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan tutorial tentang bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46 Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Ya, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya, yaitu di episode kedua, lanjutan bagaimana cara mereinstall atau menginstal ulang MacBook yang mengalami kerusakan saat dinyalakan yang stuck di logo Apple. Nah, di episode kedua itu saya berikan tutorial bagaimana cara menginstal ulang, bagaimana cara memperbaiki kerusakannya sampai MacBook bisa digunakan kembali. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.